Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monica Octavia. Saya dari kelas X3 Komputer Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem berkas. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem berkas yang efektif. Masalah-masalah yang akan dibahas yaitu mengenai pentingnya sistem berkas, apa itu sistem berkas, cara membuat sistem berkas yang efektif, manfaat dari sistem berkas yang baik, mengatasi masalah dengan dalam sistem berkas, tips untuk memelihara sistem berkas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu sistem berkas itu apa. Sistem berkas adalah cara untuk mengatur dokumen dan informasi sehingga mudah ditemukan, diakses, dan digunakan kembali. Sistem berkas yang baik sangat penting karena dapat membantu kita menghemat waktu dan mengurangi stres. Misalnya, jika kita memiliki sistem berkas yang baik dan terorganisir untuk dokumen pekerjaan, kita tidak perlu lagi mencari-cari dokumen pekerjaan. Tidak perlu lagi mencari-cari file yang hilang atau menghabiskan waktu untuk mencari dokumen tersebut. Selain itu, sistem berkas juga dapat membantu kita menghindari kesalahan dan meningkatkan produktivitas dengan sistem berkas yang efektif. Kita dapat memprioritaskan tugas dan mengatur jadwal kerja sehingga lebih efisien. Sebagai contoh, jika kita memiliki sistem berkas yang terorganisir dengan baik untuk rencana proyek, kita dapat dengan mudah melacak kemajuan proyek dan mengidentifikasi masalah sebelum terlambat. Oke, lanjut ke yang kedua. Apa sih itu sistem berkas? Sistem berkas adalah cara mengatur dan menyimpan dokumen atau file secara terstruktur agar mudah ditemukan kembali. Dalam sistem berkas, dokumen dikelompokkan ke dalam folder yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya, dokumen keuangan dapat dikelompokkan ke dalam folder keuangan, sedangkan dokumen proyek dapat dikelompokkan ke dalam folder proyek tertentu. Perbedaan utama antara sistem berkas dan menumpuk dokumen adalah bahwa sistem berkas memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan kembali dokumen yang dibutuhkan tanpa harus mencari-cari satu persatu. Selain itu, sistem berkas juga membantu menghindari duplikasi dokumen dan memastikan bahwa dokumen yang sama tidak disimpan di beberapa tempat yang berbeda. Hal ini membantu menghemat ruang penyimpanan dan mempermudah proses backup data. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, itu cara membuat sistem berkas. Nah, di sini juga kita harus penting perhatikan untuk cara pembuatannya. Sistem berkas yang efektif, pertama-tama kita perlu mengorganisir dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumen dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, tanggal, atau kategori lainnya yang relevan. Misalnya, dokumen-dokumen keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan bulan atau tahun, sedangkan dokumen-dokumen pekerjaan dapat dikelompokkan berdasarkan proyek atau iklan. Nah, selain itu, penting juga untuk menandai dokumen dengan jelas agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Tanda yang digunakan berupa label, warna, atau nomor urut. Sebagai contoh, dokumen-dokumen keuangan dapat ditandai dengan label pengeluaran atau warna merah, sedangkan dokumen-dokumen pekerjaan dapat ditandai dengan nomor urut atau kode proyek. Terakhir, dokumen-dokumen tersebut perlu disimpan dengan rapi dan aman. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan folder atau proyek arsip yang sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Selain itu, penting juga untuk membuka backup data secara berkala agar tidak kehilangan dokumen yang penting. Jadi kita juga harus sering mengecek data tersebut agar tidak terjadinya kehilangan gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, manfaat dari sistem berkas yang baik. Nah, apa sih manfaat dari sistem berkas yang baik? Kenapa kita harus melakukan pemberkasan dengan baik? Yaitu memiliki sistem berkas yang baik dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, dengan memiliki dokumen yang terorganisir dengan baik, kita dapat menemukan informasi yang kita butuhkan dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini sangat penting dalam lingkungan kerja yang seringkali membutuhkan akses yang cepat dan akurat. Selain itu, sistem berkas juga baik dapat membantu mengurangi stres dengan tidak perlu khawatir kehilangan dan kesulitan menemukan dokumen tersebut. Nah, mengenai masalah-masalah dalam sistem berkas, apa aja sih masalah yang sering dihadapi? Kan kalau misalkan setiap hal itu juga ada plus minusnya ya. Nih kita juga harus tahu beberapa masalah yang sering terjadi dalam sistem berkas adalah kesulitan dalam menemukan dokumen yang diperlukan, kehilangan dokumen, atau bahkan kerusakan pada dokumen. Nah, itu dampak terparahnya ya. Selain itu, cara mengatasi masalah ini adalah dengan membuat sistem kategori yang jelas dan mudah dipahami. Misalkan, dokumen bisa dikategorikan berdasarkan jenis, tanggal, atau nama proyek tertentu. Selain itu, penting juga untuk menyimpan dokumen atau backup dari dokumen-dokumen penting agar tidak kehilangan atau terjadinya kerusakan. Nah, kita juga harus membuat duplikatnya ya.
agar apabila terjadi masalah seperti ini kita tidak sulit menyelesaikan. Nah, tips memelihara sistem berkas ini yang paling penting. Melakukan backup data secara teratur adalah kunci untuk memelihara sistem berkas yang baik. Dengan melakukan backup, kita dapat menghindari kehilangan dokumen penting jika terjadi kerusakan pada perangkat. Jadi, terjadinya hilang data itu bisa karena kerusakan pada perangkat juga ya, atau sistemnya error. Pastikan untuk menyimpan backup di tempat yang aman dan mudah diakses jika dibutuhkan. Terus, bersihkan sistem berkas secara rutin juga sangat penting. Buang dokumen yang sudah tidak terpakai dan urutkan dokumen yang masih dibutuhkan sesuai dengan kategori dan tanggal. Hal ini juga membantu untuk menemukan dokumen yang lebih mudah dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat mencari dokumen. Terus, memperbaharui sistem secara berkala juga merupakan hal yang penting pastinya. Pastikan bahwa sistem berkas yang kalian gunakan selalu terbaru dan memiliki fitur-fitur tersebut. Oke, jadi itu yang terakhir. Sekian penjelasan dari saya untuk materi sistem berkas ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.